Pemberlakuan kewajiban jihad. Kedudukan Rasulullah telah mapan di kota Madinah, yaitu di tengah-tengah kaum Ansyar. Mereka berupaya keras membela dan melindungi beliau dari serangan bangsa kulit hitam maupun bangsa kulit putih. Suku-suku Arab, seluruhnya membidikan panah mereka kepada beliau serta berusaha menyerang beliau dari berbagai penjuru. Maka dari itu, Allah mengizinkan kaum muslimin untuk berjihad berdasarkan surat Al-Hajj, yang termasuk surat Makkiyah, yaitu firman Allah. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Quran Surat Al-Hajj 39. Kemudian, tatkala mereka sudah bermukim di Madinah serta memiliki kekuatan dan kesiapan, Allah mewajibkan jihad atas mereka, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Peperangan dan pasukan pertama yang dikirim perang pertama yang diikuti oleh Rasulullah adalah Perang Abwa. Perang Abwa. Perang ini terjadi pada bulan Syafar, pada tahun 2 Hijriah. Rasulullah berangkat bersama pasukannya hingga sampai di daerah Waddan. Di tempat itulah beliau mengikat perjanjian damai dengan Bani Damrah bin Abdi Manah bin Kinanah, bersama pemimpin mereka, Majdi bin Amr. Setelah itu, beliau kembali ke Madinah tanpa bertempur. Nabi sempat menunjuk Sa'id bin Ubadah sebagai amir, pemimpin, sementara di Madinah. Pengutusan Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian, Rasulullah mengutus Hamzah, paman beliau dengan membawa 30 orang pasukan berkuda dari kalangan Muhajirin, tanpa disertai seorang pun dari kalangan Ansyar, menuju Saifil Bar untuk menemui Abu Jahal bin Hisham bersama rombongannya yang berjumlah 300 orang. Namun, mereka dicegah berperang oleh Majdi bin Amr, pemimpin yang telah disebutkan sebelumnya, karena memang ia telah berdamai dengan kedua belah pihak. Pengutusan Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muttalib. Rasulullah mengutus Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muttalib pada bulan Rabiul Awal dengan membawa 60 atau 80 pasukan berkuda dari kalangan Muhajirin menuju sumber air di Hijaz, di bagian paling bawah Saniyah Al-Marah. Mereka bertemu dengan sejumlah besar pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahl. Ada riwayat yang mengatakan bahwa kaum Quraisy saat itu dipimpin oleh Mikras bin Harb. Meskipun demikian, tidak terjadi pertempuran di antara mereka. Hanya saja, Sa'id bin Abi Waqqas sempat meluncurkan panah kepada kaum musyrikin. Itulah panah pertama yang dilepaskan di jalan Allah. Pada saat itu pula, beberapa orang kafir berlari, berpaling, menuju barisan kaum muslimin, di antaranya Mikdad bin Amr al-Kindi dan Utbah bin Ghazwan. Kedua pasukan kecil tersebut adalah panji pertama yang dikibarkan oleh Rasulullah. Akan tetapi, masih diperdebatkan manakah di antara kedua pasukan tersebut yang terlebih dahulu dikirim. Kedua pasukan ekspedisi itu dikirim pada tahun pertama Hijrah. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Jarir At-Tabari, 10 Wallahu alam. Perang Buat. Selanjutnya, Rasulullah berangkat menuju Perang Buat. Beliau sendiri yang langsung keluar, memimpin pasukan, pada bulan Rabiul Akhir tahun kedua Hijrah itu. Beliau telah menunjuk As-Sa'id bin Utsman bin Maz'un sebagai amir sementara di Madinah. Nabi pun berjalan hingga sampai ke daerah bernama Buat melalui jalur Radwa, kemudian beliau kembali pulang tanpa terjadi 12 pertempuran. Peperangan yang terjadi selanjutnya adalah Perang Usyairah. Perang Usyairah. Kata Usyairah boleh dibaca dengan huruf sin, yakni Usairah. Dan boleh juga dibaca Usyairah. Rasulullah sendiri keluar pada pertengahan Jumadil Ula hingga sampai ke daerah tersebut, yakni sebuah tempat yang terletak di perut lembah Yanbu. Beliau singgah di tempat itu hingga akhir bulan Jumadil Ula dan beberapa malam berikutnya pada bulan Jumadil Akhir. Beliau melakukan perjanjian damai dengan Bani Mudlij, baru kemudian pulang tanpa menemui hambatan. Beliau sempat menunjuk Abu Salamah bin Abdul Asad sebagai amir sementara di kota Madinah. Dalam Sahih Muslim, dari hadits Abu Ishaq As-Sabi,
Ia berkata, "Aku bertanya kepada Zaid bin Arqam, berapa kali Rasulullah berperang?" Ia menjawab, 19 kali peperangan. Termasuk peperangan yang pertama adalah Perang Al-Usair atau Al-Usyair. Perang Badar, pertama. Lebih kurang 10 hari kemudian, Nabi berangkat menuju Badar untuk pertama kalinya. Penyebabnya adalah Qurs bin Jabir Al-Fihri menyerang seorang penggembala di Madinah. Beliau terus mengejarnya hingga tiba di lembah bernama Safwan, yaitu sebuah daerah di Badar, namun Qurs berhasil melarikan diri. Akhirnya, beliau pulang. Sebelum berangkat, beliau menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai amir sementara di kota Madinah. Pengutusan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengejar Qurs bin Jabir menurut riwayat yang ada, wallahu alam. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Sa'ad diutus untuk keperluan lain. Pengutusan Abduh bin Jahsy. Kemudian, Rasulullah mengutus Abduh bin Jahsy bin Riyab al-Asadi bersama 8 orang dari kalangan muhajirin. Beliau membekali mereka dengan sepucuk surat yang tidak boleh dilihat isinya hingga mereka telah berjalan selama 2 hari. Pada kondisi demikianlah, isi surat tersebut baru boleh dilihat. Pemimpin pasukan itu juga tidak boleh memaksa seorang pun di antara anggota rombongannya. Abduh bin Jahsy menjalankan perintah beliau. Ketika membuka surat tersebut, ia mendapatkan tulisan, "Kalau kamu sudah mengetahui isi suratku ini, maka lanjutkanlah perjalanan hingga tiba di Nahlah yang berada di antara Makkah dan Thaif. Awasilah orang-orang Quraisy dan amati gerak-gerik dan keadaan mereka demi kemaslahatan kita." Abduh berkata, "Kami mendengar dan kami menaati." Abduh bin Jahsy memberitahukan kepada para sahabatnya tentang hal itu dan menegaskan bahwa ia tidak akan memaksa mereka. Siapa saja yang menginginkan mati syahid maka dipersilakan baginya untuk melanjutkan perjalanan dengannya. Sebaliknya, siapa saja yang tidak ingin mati syahid maka dipersilakan pulang. Adapun Abduh sendiri, ia siap untuk berangkat. Akhirnya, mereka semua melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan kehilangan unta yang mereka tunggangi secara bergantian. Akibatnya, keduanya tertinggal karena berusaha menemukannya kembali. Sementara itu, Abduh bin Jahsy terus berjalan hingga sampai di Nahlah. Tiba-tiba lewatlah di hadapan mereka kafilah Quraisy yang membawa kismis, kulit, dan barang dagangan. Di antara mereka terdapat Amr bin Al-Hadrami, Utsman dan Naufal, putra Abduh bin Al-Mughirah, serta Al-Hakam bin Kaisan, Maula Bani Al-Mughirah. Kaum muslimin pun langsung bermusyawarah. Mereka berkata, "Kita sudah berada pada hari terakhir bulan Rajab, bulan haram, yang dimuliakan. Kalau kita memerangi mereka sekarang, berarti kita telah melanggar bulan haram ini. Namun, kalau kita membiarkan kafilah itu lolos pada malam ini, pasti mereka akan memasuki wilayah tanah haram, Mekah." Akhirnya, mereka bersepakat untuk menghadapi orang-orang kafir tersebut. Salah seorang di antara mereka melepaskan panah ke arah Amr bin Al-Hadrami hingga terbunuh. Mereka juga menawan Utsman dan Al-Hakam. Sedangkan Naufal berhasil lolos. Kaum muslimin pun pulang membawa barang-barang tadi beserta 2 orang tawanan. Mereka sudah menyisihkan 1/5 dari ghanimah tersebut. Itulah harta rampasan perang pertama, juga pengambilan 1/5 pertama dalam Islam. Bahkan pembunuhan pertama dalam sejarah Islam dan tawanan pertama pula dalam Islam. Meskipun demikian, Rasulullah menyalahkan perbuatan para sahabatnya itu walaupun mereka telah berijtihad dalam melakukan tindakan tersebut. Kemarahan kaum Quraisy semakin berkobar karena peristiwa itu. Mereka juga menyalahkan perbuatan kaum muslimin. Mereka berkata, Muhammad telah merusak bulan haram. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram, katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Quran Surat Al-Baqarah 217. Allah menjelaskan bahwa apa yang telah terjadi merupakan sebuah kekeliruan karena berperang pada bulan haram termasuk dosa besar di sisi Allah. Akan tetapi, apa yang kalian lakukan, hai orang-orang musyrik, berupa menghalangi manusia dari jalan Allah, kekufuran kalian terhadap Allah
Pelanggaran kalian terhadap kehormatan Masjidil Haram, serta pengusiran terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya, padahal mereka adalah penduduk asli Masjidil Haram. Sesungguhnya semua perbuatan kalian itu lebih besar lagi dosanya daripada berperang pada bulan haram. Kemudian, Rasulullah menerima 1/5 dari harta rampasan perang tersebut, juga mengambil uang tebusan dari kedua tawanan itu.